Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu ada seorang penyair yang terkenal hebat yang bernama Syekh Farasdak. Ini kisahnya. Dahulu ada seorang penyair hebat yang sangat terkenal, yaitu Syekh Farasdak. Ia selalu asyik memuji Rasulullah dengan syair-syairnya dan mempunyai kebiasaan melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu ketika ia sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian berziarah ke makam Rasulullah dan membaca kasidah syair pujian kepada Nabi Muhammad. Ketika itu ada yang mendengar Syekh Farasdak melantunkan kasidah yang memuji Rasulullah. Setelah selesai membaca kasidah, orang itu menemui Syekh Farasdak dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Lantas Syekh Farasdak menerima ajakan orang tersebut dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari Madinah, sampailah ke rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi sang penyair dan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu." Maka orang itu menarik lidah Syekh Farasdak lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka sang penyair pun menangis karena rasa sakit dan juga sedih tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku, karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji Nabimu, Nabi Muhammad. Namun jika engkau dan Nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Syekh Farasdak terus menangis hingga tertidur dan bermimpi jumpa dengan Rasulullah yang berkata, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisinya semula. Ketika sang penyair, yaitu Syekh Farasdak, terbangun dari tidurnya, mendapati lidahnya telah kembali seperti semula, maka Syekh Farasdak pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah. Hingga di tahun selanjutnya Syekh Farasdak datang lagi menziarahi Rasulullah dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah. Dan di saat itu datanglah seorang pemuda nan gagah serta berwajah cerah menemuinya dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Syekh Farasdak teringat kejadian tahun yang lalu, namun ia tetap menerima ajakan tersebut, sehingga ia dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, Syekh Farasdak dapati rumah itu adalah rumah yang dulu pernah didatangi lalu lidahnya dipotong. Anak muda itu pun meminta Syekh Farasdak untuk masuk, yang akhirnya ia pun masuk ke dalam rumah itu, hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi, dan di dalamnya ada kera yang sangat besar, dan terlihat sangat beringas. Maka anak muda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang di dalam kandang itu, dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya Allah mengubahnya menjadi seekor kera. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf 166, "Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina." Kemudian anak muda itu berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Syekh Farasdak berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya." Dan seketika itu pun Allah mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud manusia semula. Dari kejadian ini jelaslah bahwa sungguh Allah mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad, karena pujian kepada Nabi Muhammad disebabkan oleh cinta dan banyak memuji kepada Nabi Muhammad, berarti pula banyak mencintai beliau. Semakin banyak orang yang berzikir, bersalawat dan memuji Nabi Muhammad, maka Allah akan semakin menjauhkan kita dari musibah dan digantikan dengan curahan rahmat dan anugerah dari Allah. Demikian kisahnya, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.